kedengeran sampai belakang suaranya? Kedengeran ya. Ngomong-ngomong ini siang-siang rapi pada gini, mau pada kemana? Mau apa? Jalan-jalan. Yang mau jalan-jalan boleh turun duluan, silahkan jalan-jalan. Enggak ya, kita jalan-jalannya pakai bandros. Sebelum itu disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong ini orang mana? Orang Medan. Kalau ibu yang bujur sini? Makassar. Kalau yang di depan dari mana? Sama Medan. Ibu di depan? Medan semua ya? Banyakan. Ngomong-ngomong nih orang-orang Medan sama Makassar, saya mau tanya cuma satu hal doang. Oleh-olehnya mana? Oh, kok saya tidak bawa oleh-oleh? Aduh, dihabisin di jalan ya. Aduh. Nanti bisa Bu lewat Grab. Oke, kita lanjut lagi. Sambung ke pengenalan. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak harus dulu dong Bu. Masa baru kenal udah sayang-sayangnya? Gak boleh. Perkenalkan, nama saya Fadli Gunawan. Kenapa Gunawan? Karena Gunawan itu singkatan Ganteng dan Menawan. Nah, saya di sini tidak sendirian ya. Nama saya ditemani oleh pilot kita pada hari ini. Namanya Kang Ali. Disapa dulu dong Kang Alinya. Halo Kang Ali. Oh gitu ya, ke Kang Ali bersemangatin ke saya enggak. Sakit hati. Baik, kita lanjut saja. Tadi kita masuk ke jalan Cisangkui, mau masuk ke jalan Citarum. Nah ini di depan sebelahnya, di depan ini ada pasar barang loak, pasar barang-barang. Kalau malam ini menjadi kawasan kuliner. Kalau pagi sampai siangnya ini adalah kawasan pasar loak. Ini adalah Sogo namanya, bukan merek ya. Sogo di sini adalah singkatan dari shopping Bari Cingogo atau shopping Bari Jongkok. Makanya itu tadi ngemper ya, makanya sambil jongkok. Nah ngomong-ngomong nih, di sini ada yang tahu film Dilan nggak? Dilan. Oh tahu ya. Nah ini di sebelah kanan tempat film syutingnya Turun Sekolah Dilan loh. SMA Negeri 20. Yang suka nonton Dilan pasti tahu ini sekolah Dilan. Nah, tapi saya mau nanya sebentar, ini Dilannya Dilan mana dulu? Takutnya Dilan Cekmek yang kamu nanya. Bukan ya, Dilannya Dilan yang 1000 Gombalan. Sekolahnya di SMA Negeri 20. Tempat turun syuting film Dilan. Atau dulunya ini adalah SPG namanya, Sekolah Pendidikan Guru. Kita lanjut lagi. Di depan sebelah kanan ini ada masjid. Nah, ada masjid, namanya Masjid Istiqomah. Kalau kita lihat di atasnya itu nggak ada kubah, itu cuma genteng, nggak ada kubah di atasnya. Nah, sebelum menjadi masjid dulunya ini adalah taman, namanya Citarum Flat atau Taman Citarum. Nah, di tengah taman tersebut dulunya ada patung setengah bumi dan juga seorang remaja yang sedang bertelepon. Nah, terlihat patung tersebut itu kurang sopan nih, setengah telanjang, makanya dibongkar dan sekarang menjadi masjid. Nama patungnya patung Miron. Netherlands Indische Radio Omroep Maskapai. Oke, kita lanjut lagi. Dari jalan nama-nama sungai kita mau masuk ke jalan nama-nama pulau. Ngomong-ngomong tadi bayar bandros berapa? 20.000 ya. 20.000 keliling Indonesia loh. Karena kita akan menyeberangi Riau, masuk ke Lombok, Aceh, Banda, Belitung, dan Sumatera. Ngomongnya jangan pakai jalan biar keren. Nah, kita lanjut lagi nih. Di kawasan Lombok ini dikatakan sebagai kawasan kuliner. Kita sambung dulu, lanjutkan ke cerita kuliner mau. Karena di sini baru masuk aja udah disuguhi sama kakek Amerika, KFC. Biasanya kalau anak-anak ke KFC tapi nyarinya cuma mainan doang. Jadi habis 200.000 itu mainan. Yang suka makanan khas Jogja sebelah kanan ini ada gudeg Banda. Yang suka apa bakso? Sebelah kiri ini ada bakso Sultan. Insya Allah keluar jadi Sultan. Amin. Yang suka makanan khas Jepang sebelah kanan ada Grill and Sukitai. Tapi yang paling terkenal di kawasan Lombok ini ada di depan, yang tenda biru, Sumi mie ayam spesial.
Nah ini tanah biru sebelah kanan. Tapi mungkin orang Bandung ini lebih lekat nyebutnya itu Mimi Ganteng. Karena yang katanya ini ketuanya ganteng, mirip Ariel Noah. Tapi Ariel Noahnya kalau tiga, kalau duanya udah ada. Tapi yang paling favorit itu ada di depan, namanya Lomi Lombok atau Lombok mie, yang memiliki ciri khas kuahnya kental. Seporsi dihargai 25.000. Salah satu kuliner yang ramai banget di Bandung, tepatnya di Jalan Lombok ini. Nah sebelah kiri ramai ya, bahkan pernah sampai ngantri 5 meter. Lebih enak lagi gimana kalau kesini ngajak saya buat ditraktir. Nah di situ ada Lomi Lombok, di sebelah kanannya ada MS Glow. Ada cerita seminggu sebelum Lebaran, suami istri masuk ke dalam. Setelah keluar, istrinya glowing, suaminya gering. Tahu kenapa? Bukan. Nah, terkuras ya. Jadi kalau dompet saya habis, jangan bawa ke rumah sakit. Nanti makin sakit, bawa aja ke ATM, tahu aja penuh. Kita lanjutin dari Lombok, mau ke Aceh ini. Seperti saya bilang tadi, jangan pakai jalan tol. Misalnya dari mana? Dari Lombok ke Aceh, terus ke Sumatera, Belanda lagi. Jauh. Nah, jalan Aceh. Di sini ada urban legend, rumah kentang. Tahu? Yang katanya suka tercium bau-bau kentang. Nah, di sini ada rumah kentang. Diceritakan ada ibu Belanda yang sedang merebus kentang, anaknya nggak mau diem, nangis terus. Coba di air sambil merebus kentangnya. Masih nggak mau diem, akhirnya terjadilah kerebusan kentangnya. Sejak saat itu katanya suka tercium bau-bau rebusan kentang atau bau-bau kentang. Ini depannya di depan sebelah kanan ini. Dan sekarang menjadi restoran. Rumah Kentang 1908. Nah, kentang. Sekarang hatinya di mana? Hatinya lagi goreng perkedel di dalam. Perkedel ada singkatan ya. Kalau singkatan perkedel apa? Persatuan Kentang dan Telur. Kalau di Belanda itu namanya dulunya frikadel. Tapi bedanya kalau di frikadel itu pakai daging, kalau kita pakai telur. Kita lihat dulu di sebelah kiri ini ada Kodiklab, Komando Pendidikan Latihan Angkatan Darat. Atau dulunya ini adalah gedung Gearbos. Pameran temannya orang-orang Belanda dulu di sini. Orang-orang kita ini nggak bisa masuk karena mahal. Makanya membuat pasar malam di seberangnya yang sekarang menjadi Gor Saparua. Nah ini di sebelah kanan ada taman tematis yang saya sebutnya ini taman yang irit, namanya Taman Maluku. Kenapa taman yang irit? Karena di sini jarang yang jualan. Biasanya kalau kita main ke taman nyarinya jajanan, anak-anak pasti nyarinya mainan. Taman Maluku ini pula pernah dijadikan tempat syuting film preman pensiun. Nah ini di depan sebelah kanan ada kantor dinasnya Bapak Pangdam Kodam 3 Siliwangi, Bapak Kunto Arif Wibowo. Nah, bangunan tadi dipakai dengan bangunan sebelah kiri. Kalau di Semarang ada Lawang Sewu, 1000 pintu. Kalau di kita gedung Stabau namanya, 1000 jendela. Di sana pintunya, di sini jendelanya. Jangan coba dihitung ya, saudara. Semarang pintu, di sini jendela. Iya. Kalau di situ jadi bangunan apa? Lawang Sewu Stabau, jadi Labau. Kita lanjut lagi, atau dulunya ini Departemen Pertahanan namanya, Departemen Tan Orloh. Nah, tentara-tentara pada duduk di sini. Lalu di belakang berbaris-barisnya sebelah kanan dulunya. Yang dulu namanya Insulin Board Up, dan sekarang menjadi taman kegemaran anak-anak namanya Taman Lalu Lintas. Atau Taman Ade Irma Suryani Nasrubel. Ada 3 nama lagi. Di sini anak-anak bisa mempelajari tentang lalu lintas dan juga kendaraan, baik itu di darat maupun di udara. Bahkan di depan sana juga ada pesawat. Belum lagi masih banyak wahana-wahana yang menarik, juga ada kolam renang di dalam. Hanya untuk informasi, kalau hari Jumat taman ini tutup. Ini adalah taman berbayar yang di Bandung. Tiketnya itu dihargai Rp10.000. Biasanya kalau anak-anaknya di dalam, ibu-ibunya nongkrong di luar. Kita lanjut lagi, masuk ke Jalan Sumatera. Nah di depan ada sekolah favorit di Bandung, SMP 2 juga SMP 5. SMP 2 yang bangunan berwarna hijau, SMP 5 nya ada di depan yang berwarna kuning dan hitam. Kita coba lihat dulu di SMP 2 yang bangunan berwarna hijau.
Di atasnya itu ada tulisan ANO yang artinya itu tahun didirikannya sejak 1913, lebih tua daripada gedung sate. Gedung sate dibangun pada tahun 1920, ini sudah ada sejak 1913. Ini SMK rumahnya. Lalu kenapa disebut sekolah favorit? Karena di sini banyak melahirkan atau meluluskan orang-orang hebat. Contohnya SMK 2 yang sekarang menjadi gubernur, Kang Ridwan Kamil. SMK 5 yang membuat pesawat jadi presiden, namanya siapa? Almarhum B.J. Habibie. Juga ada artis Arman Maulana, Raisa, Sam Bimbo. Juga ada yang lagunya itu mengkritik pemerintah. Yang Fals, namanya siapa? Iwan Fals. Juga ada bapak saya namanya itu Raffi Ahmad. Jangan dulu dikomentari, Bu. Bapak saya koma kata anaknya, kan nggak salah. Ada kereta api. Ini saya mau teka-teki, kira-kira ini keluarnya dari kiri atau dari kanan? Yang jawab kanan tuh 1, 2. Yang jawab kiri. Ini nggak ada yang mau jawab kiri. Oke, tangkapnya 2 aja. Kanan ya. Kayaknya ngopi dulu, kayaknya ya kereta apinya. Kita sambung dulu nih, lihat dulu sebelah kanan ini ada kantor pusat bala keselamatan yang sekarang menjadi panti asuhan khusus putri. Selain panti asuhan juga ada sekolah di belakang. Oke, lanjut lagi ngomong-ngomong nih ya. Ini rel kereta api ya. Rel kereta api ini dulunya ini diibaratkan sebagai perbatasan antara Bandung Utara sebelah sini yang kita lewati tadi. Makanya tadi bangunannya itu bernuansa Eropa ya. Karena dulu ini Bandung Utara dunia untuk orang-orang Belanda. Makanya tadi bangunannya berbeda. Bandung Selatannya orang-orang kita. Di Bandung Selatan adalah perbisnisan. Nah, jadi dulu di Bandung Selatan, nah dari kiri yang tadi ngejawab kanan dapat hadiah. Hadiahnya itu duluan. Enggak ya? Nah, oh iya, saya baru ingat. Kemarin saya pernah bawa ke Bandung, bawanya anak-anak. Saya coba ditanya tuh, ini anak-anak kalau Bandung ini lewat keretanya lewat kiri atau kanan nih keluarnya? Ada yang menjawab kanan kan? Nah, nanti keluarnya panjang loh deh. Setelah panjang kan waduh pada semangat kan ya, biasa anak-anak. Tapi setelah keluar cuma 1 doang. Nyalahin dong. Saya diprotes itu sama anak-anak. Makanya saya sedikit berubah sama anak-anak. Kita lanjut lagi. Tadi sampai mana ya kebetulan? Perbatasan. Sepertinya ini kurang fokus ya. Kalau naik Bandos, kita bawanya relax aja, santai. Kita lanjut lagi tentang Bandung Selatan perbisnisan ya. Nah dulu di Bandung Selatan ini adalah tempat perbisnisan. Makanya orang-orang Belanda dulu mau mengambil lagi nih bagian selatan. Tapi orang-orang kitanya itu nggak mau lebih diambil lagi, nggak mau lebih dijajah lagi. Makanya pada malam hari 200.000 orang Bandung membakar rumah mereka masing-masing dan berjalan sampai ke Dayeuh Kolot atau Dayeuh kota. Kolot itu tua, kota tua. Nah dari atasnya terlihat Bandung seperti Bandung lautan. Nah kalau sekarang beda ya, jadi lautan aci karena banyak makanan khas terbuat dari aci. Kita lanjut. Sekarang melewati jalan Tamblong. Orang Bandung unik. Kenapa? Karena orang Bandung itu suka mengurangi, menambah kata. Contoh mengurangi apa? Ember jadi emer, sendal jadi senal, anduk jadi anduk, sendok jadi senok, selimut jadi selimut. Terus kalau hutan jadi cowok, hutan jadi lupa. Biasa. Jangan terlalu serius ya, kita mau biasa aja. Contoh menambah seperti contohnya jalan ini. Namanya artinya itu Tanlok.
pakai M. Tapi ini diganti pakai M, jadi Tamlong. Masih nggak enak pun, nyebutnya masih nggak enak. Di tengahnya itu dikasih B, jadilah Tamlong. Nah, Tamlong ini adalah seorang Tionghoa, pengusaha mebel yang dia menyumbangkan kursi, meja, dan sebagian harta lainnya untuk diselenggarakan di Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Makanya, tanpa dia mungkin Konferensi Asia Afrika ini gak bakal berjalan lancar. Dibuatlah jalan dan diberi nama Jalan Tamlong. Nah, dilihat dulu di sebelah kanan ini adalah hotel kedua tertua di Bandung. Namanya Hotel Grand Pramat Priangan. Dulu namanya ini Hotel Grand Priangan, yang artinya itu Parahyangan. Tapi orang Belanda ini nggak bisa nyebut Priangan, malah jadi Priangan. Makanya lah disebut Hotel Grand Priangan. Hotel ini diarsitектuri oleh Insinyur Soekarno dan guru besarnya namanya Wal Sumaker. Bagian belakang oleh Insinyur Soekarno dan bagian depan oleh Wal Sumaker. Nah, di depan sebelah kanan nanti saya akan tunjukkan titik 0 km-nya Bandung. Tepatnya ada di depan, di sebelah kanan. Kita coba lihat, ini adalah titik pusatnya Bandung. Oke. Nah, BDG Bandung 0 km, CLM PDL Cileunyi Padalarang sama 18 km, 18 km. Lalu yang di atas itu bukan kereta api, melainkan itu stun, penata jalan Asia Afrika. Nah, dulu ada orang Belanda namanya Herman William Dento yang membuat jalan ini. Beliau menancapkan tongkatnya di titik pusat itu dan berkata kurang lebih seperti ini: usahakan bila saya kembali lagi ke sini, di sini sudah terbuat kota. Kita lanjut lagi. Nah, ini di sebelah kiri ini hotel pertama tertua di Bandung, Hotel Savoy Herman. Di depan sebelah kanan ini ada Museum Konferensi Asia Afrika atau yang salah satu museum gratis yang ada di Bandung, bersebelahan dengan Gedung Merdeka tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Biasanya ini di depan sini banyak yang hura-hura para hantu-hantu yang ada di Bandung. Tapi sayangnya sekarang lagi cuti kayaknya. Tapi tenang, karena hantu di Bandung ini pada ramah. Kenapa? Karena hantu di sini tuh nggak takut sama lihat kursi, sama ustadz nggak takut, sama dukun apalagi. Takutnya itu dua hal. Yang pertama hujat, takut luntur makeupnya. Yang keduanya itu satpol pp. Jadi kalau ada hantu di rumah, panggil aja satpol pp, suruh jagain. Nah, ini sebelah kiri ini ada alun-alun Bandung. Kalau kita lihat ada menara kembar ya, yang tingginya itu sama seperti Asmaul Husna 99, 81 ke atas dan 18 ke bawah. Alun-alun memiliki 5 ciri khas. Yang pertama ada tempat ibadah, masjid. Keduanya lapangan. Ketiga penjara. Nanti kita akan lihat penjaranya ada di depan. Keempatnya ada pasar. Pasarnya pasar baru. Kelimanya rumah pemerintah. Di mana kalau ini alun-alun di gerbang selatannya itu di depannya ada rumah wali kota, namanya Pendopo. Itulah rumah pemerintahnya. Kita lanjut lagi masuk ke Jalan Banci. Nah, di depan sebelah kanan, yang kata kalau kita lihat di depan itu ada pelang berwarna biru, 15 meter. Nah, ini ada situs, namanya situs sel penjara Banci. Kita coba lihat yuk di sebelah kanan. Ini adalah sel penjara Banci. Ada yang sedang duduk ya. Ada yang sedang duduk, bukan yang di depan ya, itu yang sedang ngopi. Yang di belakang itu ada patungnya Bung Karno. Pernah di penjara nih, di penjara Banci kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Selama di penjara di sini beliau membuat pembelaan, diberi judul Indonesia Menggugat. Yang sekarang menjadi pertokohan sebelah sini dulunya penjara, tapi karena tidak cocok lagi ada penjara di tengah kota, makanya lah dipindahkan ke Jalan Soekarno. Diciptakan 2 bangunan, tadi sel bekas Insinyur Soekarno, satu lagi ini di depan sebelah kanan nih, yang dikelilingi oleh rantai. Ini adalah menara penjaga penjara Banci yang dulu dijaganya sama supir tentara Belanda. Kalau sekarang mah beda lagi, dijaganya sama tukang batagor.
Sebelah kanan ini ada masjid, namanya Masjid Al-Intijah. Tadi kita melewati jalan ABC. ABC di sini bukan merek ya, seperti saus, kecap, ataupun batu snack. Kalau biasanya bapak-bapak nyarinya kopi ABC. ABC di sini itu singkatan. A-nya itu pedagang Arab, B-nya pedagang Bumi Putra, C-nya pedagang Cina. Dulu orang Tionghoa sama orang kita itu dekat banget. Saking dekatnya banyak yang mualaf masuk Islam. Dan makanya lah dibuat masjid yang diberi nama Masjid Al-Intijah yang memiliki arti pembauran. Juga tadi kita melewati kawasan Cikapundung yang di sananya ada pasar Cikapundung dan juga ada teras kuliner Cikapundung. Kita belok sebelah kiri ini masuk ke Jalan Braga. Kalau di Jogja ada Malioboro, kalau di Bandung ada Braga. Nah, Braga ini dibagi dua. Kalau ke belakang sana ini Braga pendek. Kalau kita melewati sekarang ini Braga panjang. Bedanya kalau di sana itu pakai aspal, kalau di sini sudah memakai batu. Di Braga pendek, contohnya sekarang menjadi bangunan BJB, dulu adalah bangunan Denis atau Denis Bank. Nah, di situ pernah terjadi suatu fenomena namanya penggobekan bendera di gedung Denis. Kita lanjut lagi masuk ke Jalan Braga Panjang. Jadi kalau kita lihat dulu di depan sebelah kanan ini ada pintu yang terbuka dan juga dikelilingi oleh lukisan. Ini adalah toko roti yang sudah ada sejak zaman Belanda, tepatnya pada tahun 1929. Yang dulu hanya menyediakan ini bagi roti khas Belanda atau menggunakan resep khas Belanda yang dari dulu sampai sekarang rasanya itu masih sama. Bahkan interior di dalamnya pun masih sama, mulai dari lantai, meja, kursi, etalase sampai mesin penembangnya pun masih sama. Yang dulu namanya ini Snoop House atau rumah manis yang sekarang menjadi toko sumber hidangan. Kita lihat itu di sebelah kiri tadi di belakang ada toko yang baru buka, baru bilang dia aja mau buka toko di Braga, langsung ramai openingnya aja. Namanya toko tahu lalat. Ini sebenarnya kalau Braga hari libur itu ramai banget. Makanya kalau naik bandros pas hari liburan itu kita dikira-kira jadi artis. Biasanya ada yang say halo, contohnya ini di depan sebelah kanan ada Kang Ramdan namanya, kita coba sapa balik. Halo. Nah, beliau namanya Kang Ramdan, penjual wayang golek, orangnya ramah, jago dalam dua bahasa, Belanda juga Inggris. Nah, seperti yang saya tadi bilang, kalau dalam Braga sedang liburan, kita jadi artis. Kenapa? Contohnya banyak yang nyapa, ataupun ada yang suka foto kita. Makanya saya peringati, kalau naik bandros lewat pas hari liburan, jangan coba tidur. Nanti ke foto ke posting di IG. Kan beda lagi. Kita lanjut lagi. Nah, ini di depan sebelah kanan ada gedung gas negara atau yang sudah disingkat jadi GGN yang sudah dibangun sejak 1930. Dulu orang-orang Belanda beli gas, pusatnya ada di sini, dialiri di bawah pipa yang ada di bawah tanah. Dulu orang-orang Belanda beli gas, pusatnya di sini. Kalau sekarang mah susah ya, beli gas harus diangkat. Dan sekarang gedung gas negara ini sudah berubah menjadi tempat penginapan dan juga resto. Kita lanjut lagi. Jalan Braga ini pula ada restoran yang sudah ada sejak zaman Belanda, katanya pada tahun 1923. Yang dulu hanya menyediakan 6 jenis menu makanan saja, tepatnya di depan sebelah kanan ini. Namanya Maison Bahrain. Maison Bahrain Restaurant. Coba disebutnya bagaimana? Bisa ya, karena bahasa Belanda. Sekarang nama restorannya menjadi Braga Permai. Restoran yang sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, ini sebelah kiri toko es krim Sweet Cantina yang kemarin viral karena Kang Ridwan Kamil membuat instastory di situ. Juga ada Wendy's. Ini saya bukan mau sponsori Wendy's-nya ya, karena saya belum nyoba. Saya cuma mau bilang kalau Wendy's itu dulunya adalah showroom mobil. Sampai belakang itu showroom mobil Mercedes-Benz. Kita lanjut lagi.
Dari Jalan Braga mau masuk ke Jalan Sunia Raja. Nah, Jalan Sunia Raja ini ada kawasan yang hanya ada 3 di kota yang ada di Indonesia: Yogyakarta, Surabaya, Bandung. Nama kawasannya itu Viaduk. Viaduk. Tapi orang-orang kita ini nggak bisa nyebut Victory, nggak bisa. Nyebutnya pakai P, jadi namanya Viaduk. Dia yang artinya jalan yang melewati, terus yang artinya di atas kepala. Jalan yang melewati di atas kepala. Nah, ini di depan kawasan Viaduk. Lalu di depan sebelah kiri ini ada Taman Laswi, Taman Laskar Wanita, bersebelahan dengan Taman Tentara Pelajar. Nah, lalu di depan sebelah kiri juga ada lokomotifnya, kereta api. Tapi biasa kalau anak-anak lihat kereta api langsung nyebutnya itu Thomas. Lihat bus warna biru nyebutnya Ayo. Yang paling sedikit cuma satu, bandros disebutnya odong-odong. Bedanya odong-odong itu kalau odong-odong nyanyi, kalau di sini itu saya bernyanyi. Kita lanjut lagi. Di depan sebelah kiri ini ada pelang berwarna biru. Itu gedung Indonesia Menggugat. Atau dulunya ini adalah namanya Gedung Belah Terap. Insinyur Soekarno pernah di sejarah Bandung. Dia dulunya di Gedung Belah Terap. Beliau membacakan pleidoinya atau pembelaannya. Banyak orang yang protes karena beliau di penjara. Yang tadinya difonis 4 tahun penjara, kurangi menjadi 2 tahun. Kita lihat dulu di sebelah kanan. Orang Bandung unik karena suka mengurangi, menambah kata, juga satu lagi menyingkat kata. Contohnya ini balai kota, disebutnya bukan balai kota, melainkan balkon. Bukan hanya balkon saja yang disingkat, melainkan makanan pun sampai disingkat. Contohnya aci dicolok jadi cilok, aci digoreng jadi cireng, aci nungarambay jadi cirambai, aci digemol jadi cimol. Kalau suami apa? Dari uang sebagai jalan kaki. Tapi kalau untuk ibu-ibu biasanya beda lagi. Cil anak cil salaki. Atau tinggalkan anak ataupun tinggalkan suami. Beda ya. Balai kota yang sekarang menjadi kantor wali kota yang saat ini adalah Karyana Mulyana. Dulu balai kota adalah gudang kopi atau gudang tapak. Nah, gudang tapak yang dimiliki oleh orang Belanda kaya raya, namanya Andreas de Wilde. Nah, Andreas de Wilde ini disebut-sebut sebagai tuan tanah nih karena memiliki hampir 40% kekayaan yang ada di Bandung. Kalau mungkin sekarang masih ada, mungkin akan bersahabatan dengan Raffi Ahmad. Nah, salah satu rumah yang dia tinggalkan seperti ada di sebelah kanan ini, beliau. Nah, dan rumahnya ada 3, dan juga halamannya luas. Rumah ini sekarang diwariskan untuk orang namanya Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Tadi kita lewat ya rumah dinasnya atau dinasnya. Ini rumah dinas Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Bapak Pusto Arifulowo rumahnya di sini. Kita lanjut lagi nih belok ke sebelah kanan, masuk ke jalan LLRE Marta Dinata. Tapi mungkin orang Bandung ini lebih suka nyebutnya ini Jalan Riau. Karena di sini banyak factory outlet, pusat pembelanjaan. LLRE Marta Dinata adalah singkatan Laksamana Laut Raden Edu Marta Dinata. Tapi mungkin orang Bandung ini sudah nyebutnya Jalan Riau ya. Contohnya kalau kita belok kanan, ini akan menemukan Bandung Electronic Center, tempat belinya elektronik BIC. Juga di depan, belok kanan lagi akan menemukan BIP, Bandung Indah Plaza. Di depan masih banyak lagi, yaitu Heritage, BSL, dan masih banyak lagi. Dan ada satu tempat yang menarik, Rumah Sakit Jiwa. Tapi kalau saya nyebut jiwa, jangan sampai dapat saya dan Bu. Ya masih waras loh. Meskipun dari tadi saya ini ngomong-ngomong sendiri ya. Kita belok ke sebelah kiri, ini ada jalan yang ada beruang 50.000. Siapa namanya? Yang ada di gelar Insinyur Haji Juanda. Insinyur Haji Juanda ya, tapi mungkin orang Bandung ini lebih lekat nyebutnya itu Jalan Dago. Kita coba lihat dulu, di depan sebelah kanan ini ada villa. Dan villa yang di atasnya itu ada tulisan The Brickler.
yang aslinya itu gedung 3 warna. Tapi kenapa disebut gedung 3 warna? Tapi bangunannya cuma 2 warna ya? Karena dulu di sini berkibar bendera Belanda setiap harinya, merah, putih, biru. Makanya lah disebut gedung 3 warna. Nah, dulu setelah Jepang datang ke Indonesia, bangunan itu diambil alih oleh orang Jepang dan dibuat menjadi radio Dome. Disitulah dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Bandung oleh Gubernur Jawa Barat, Kak Ridwan Kamil atau Kang Emil. Dibuat taman tematik, namanya Taman Radio. Tempatnya ada di depan sebelah kiri. Ini Taman Radio. Oke, kita lanjut lagi. Ini kalau kita lihat di sekeliling Jalan Dago ini banyak pohon-pohon besar ya. Ini namanya pohon mahoni. Kenapa disebutnya mahoni? Karena yang nanamnya itu mama. Kalau bapak-bapak jadi mahoni. Dulu di jalan ini adalah kawasan hutan belantara. Makanya nggak heran kalau dulu di sini banyak hewan-hewan buas. Nah, kalau mau lihat jalan ini dulu itu seperti apa, bisa berkunjung ke Tahura, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Kita sambung lagi. Nah, Jalan Dago dulu hutan belantara. Makanya orang-orang ini takut kalau lewat sini. Orang-orang Bandung kalau dari Ledeng mau turun ke alun-alun harus lewat sini. Karena takut nih, serem banyak hewan buas. Makanya mereka saling menunggu di sana. Menunggu dalam bahasa Sundanya itu dagoan atau padago-dago. Jadilah nama jalan Dago. Tapi pada tahun 1983 jalan ini diganti dari Jalan Insinyur Haji Juanda. Kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke jalan di Penoworo. Nah, di sini tuh ada ikonnya Bandung. Ikonnya Bandung tahu apa? Gedung sate. Tapi kenapa disebut jadi gedung sate? Karena ada tusukan sate di atas gedungnya. Sebenarnya itu bukan tusukan sate, melainkan itu penangkal petir. Emang ada tusukan sate, satenya itu bulat-bulat. Kan nggak ada. Nah, nama asli gedung sate itu namanya Gedung HB atau GP. Government Bedraiven. Gimana gedungnya? Government Bedraiven. Susah ya? Nah, orang Bandung ini susah nyebut Government Bedraiven. Susah ya Bu ya? Nah, main ke gedung yang jatuhnya itu kayak sate. Udah aja panggil disebutnya jadi gedung. Kan kebayang ya kalau dulu yang viral duluan itu Cilok. Jadi gedung apa kira-kira? Gedung Cilok. Masa kalau Ridwan Kamil melakukan rapat di gedung Cilok? Kan gak enak ya. Untung yang viral duluan sate. Terus ada yang ngomong kalau gedung sate berarti ada yang jualan sate. Ada. Di belakang gedung sate ada salah satu kuliner yang menjual sate yang sangat ramai. Namanya Sate Jando. Salah satu kuliner yang saya rekomendasikan. Tapi kalau sate jando, aja jangan diganti sama A. Beda lagi. Nah, ini sebelah kanan ada gedung sate. Kita coba hitung ya, ada berapa daging nih ditusukkan satenya. Kita lihat sebelah kanan, inilah gedung sate. Kita coba lihat ke atas, ada berapa bulutan ditusukkan sate yang ada di gedung sate. Ada 6 ya Bu, 6 yang menyimbolkan biaya pembangunannya atau sekitar 6 juta gulden. Mungkin kalau dulu dirupiahkan itu sekitar 51 miliar. Kalau sekarang itu beda lagi. Nah, gedung sate dibuat pada tahun 1920 sampai 1924. Selama 4 tahun gedung sate dibuat dan menggunakan 2.000 pekerja dan 150 pemangak dari Cina. Selain gedung sate, dulunya gedung sate hanya bagian sebelah kiri ini dan tengah-tengahnya saja. Kalau sebagian kanan yang sebelah kanan itu masih baru. Itu pembangunan ini bangunan orang-orang Belanda. Kalau di sana pembangunannya pas zaman Soeharto. Kita lanjut lagi. Di sebelah kanan ini ada taman masa depan kita semua, namanya Taman Lan. Tapi saya sebut ini taman yang disalahgunakan. Kenapa?
Karena didatanginya bukan sama lansia, melainkan sama anak-anak. Jadi semisalnya kalau anak-anak main di sini 10 menit keluar jadi lansia. Lansia main ke sini 10 menit keluar jadi mustahil. Lalu itu adalah taman keraman di dunia. Kenapa? Menjaganya bukan sama satpam, tapi langsung sama T-Rex di depan. Lalu sebelah kiri ini di belakang itu yang ketutupan sama bus, itu adalah museum geologi, museum pelengkap se-Indonesia. Di dalam banyak hal menarik seperti batu-batuan, fosil-fosil, kerangka, dan juga ada mineral. Anak-anak juga bisa mempelajari tentang bencana alam, baik itu gempa bumi, tsunami, maupun gunung berapi dan masih banyak lain. Nah, bahkan di sana juga ada simulasi gempa bumi. Oke, kita lanjut lagi. Di depan sebelah kiri ini juga ada RRI, Radio Republik Indonesia. Oke. Karena sebentar lagi sudah mau sampai ya, udah ngomong nih, gimana naik bagusnya senang? Tapi nyampe dulu, karena cuaca ini panas, jadi gak enak. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas sekalian. Dan saya ucapkan mohon maaf kalau saya ada kesalahan, baik itu dari ucapan ataupun perilaku yang kurang menyenangkan. Kalau begitu saya pamit undur diri, Ali pun pamit undur diri. Sebelum turun, mohon jangan cek dulu barang-barangnya, jangan sampai ketinggalan. Seperti dompet, HP, atau tukar. Kalau begitu jangan panggil saya mangkat ya, panggil aja alumni. Siapa tahu nanti masih bisa reuni.